ada dua tokoh, yaitu dari Penggarit dan dari Pegongsoran. Nah, Sebelah sungai. sebelah sungai, sebelah sungai ya. Untuk Sirandu di masa itu ada 14 rumah. Kemudian di Pegongsoran ada 9 rumah. Ternyata di masa itu ada dua tokoh yang rebutan wilayah ini. Wilayah ini selebar 7,5 hektar. Ya. Itu yang direbutkan oleh Penggarit dan Pegongsoran, atau tokoh itu namanya Martoloyo dan Martojoyo. Martoloyo sama Martojoyo. Tiap hari beliau itu berkelahi, adu kesaktian. Kemudian setelah adu kesaktian, pas waktunya sholat dia mandi dan mengambil air wudhu, goresan pusakanya hilang semua. Kalau orang dulu kan sakti-sakti. Kemudian hal ini diketahui oleh Bupati Sawargi, sehingga mereka ditegur, daripada kamu berantem terus merebut wilayah, maka saya akan mengadakan sebuah sayembara, yaitu sayembara nyilam atau selam di sungai. Sungai itulah sebelah makam kan ada. Sebelah sana ya. Namanya Jamban Dalem. Jamban Dalem. Kemudian kejadian itu bertepatan pada jam 8 pagi hari Jumat Kliwon, tanggal 15 Dzulhijjah tahun 1820. Atas dasar itu Bupati Sawargi meminjam pusaka bende lontan yang bende tersebut tidak dipukul bunyi sendiri untuk memberikan aba-aba sayembara tersebut. Sayembara yang dimulai jam 8 pagi, tung benda itu bunyi, nyelam jam 8 pagi. Kemudian Pegongsoran itu muncul duluan jam 12 siang. Itu disaksikan semua lurah-lurah satu Kabupaten Pemalang. Kemudian menyusul setelah 2 jam kemudian dari Pegongsoran nyumul, sehingga hal itu dimenangkan oleh Sirandu. Di masa itu namanya Sirandu. Atas dasar itu maka Bupati Sawargi menjebut keris tapak simongklangnya dari sarungnya untuk menggarit daripada pohon kesambi ini. Pohon ini ya namanya pohon Panggarit ya. Kesambi. Kesambi. Setelah digarit disebut jadi pohon Panggarit. Panggarit karena simbol, pang digarit untuk simbol terjadinya sebab musabab desa Penggarit adalah pohon kesambi yang digarit oleh Bupati Sawargi dengan keris tapak simongklangnya. Itu garis besar. Moga-moga lah niku sekilas cerita dari tentang pohon Panggarit ya, sekilas cerita, sepotong atau sekelumit cerita. Nanti kalau untuk cerita lebih lanjutnya silakan nanti bisa datang dan hadir di sini, ketemuin beliau-beliau para pengurus yang ada di sini insyaallah. Nah, ini beliau juga akan menjelaskan tentang makom atau makam yang ada di sini ya. Kalau yang ini yang di Gedot ini makamnya Pangeran Benowo. Pangeran Benowo ya. Beliau bernama Syekh Sayyid Abdul Halim. Syekh Sayyid Abdul Halim. Beliau datang ke sini karena di Pajang itu ada perang saudara. Sehingga beliau hijrah atau ke sini minta perlindungan daripada Syekh Jamur Abu. Syekh Jamur Abu yang tadi di sana ya tadi ya. Tapi dengan syarat. Dengan syarat Syekh Sayyid Abdul Halim atau Pangeran Benowo harus ikut andil menata tanah Pemalang. Karena di masa itu Pemalang masih goncang ganjing. Komplang, konsepnya komplang Pemalang. Komplang Pemalang. Di masa itu kan pemerintahan dikuasai oleh Bandar. Mengalami kekomplangan, sehingga bisa dilindungi oleh Bapak Jamur Abu dengan catatan ikut andil menata tanah Pemalang. Itu sebelumnya daripada antara Benowo dan Jamur Abu. Yang intinya Mbak Jamur Abu adalah guru spiritualnya Pangeran Benowo. Kemudian berkisar ke makam yang dua ini. Ini juga
maaf, yang namanya legenda itu kan pro dan kontra wajar. Ya. Kan? Ya. Ada yang meyakini yang satunya Ki Sampar Angin, yang satunya Ki Sapu Jagat. Ki Sapu Jagat sama Ki Sampar Angin ya. Juga ada yang meyakini Adipati Sawerki atau Raden Hadimas. Betul. Kemudian Ya, kalau yang ya, sini, ya ini untuk makom berikutnya ya. untuk makom berikutnya kita jangan apa sih yang istilahnya asli atau bukan. Iya, Orang iya. awam nggak tahu Iya, yang iya. atau yang mana. Nah. Yang penting makom yang ini itu diyakini adalah makomnya Adipati Sampun. Berarti Ki Sampun. Ki Sampun. Nah, Ki Sampun. Kenapa? Karena sebetulnya bukan adipati, tapi beliau adalah patih Sampun, seorang patih. Makanya itu ada yang mengatakan Patih Sampun, ada yang mengatakan Senopati, ada yang mengatakan Adipati. Nah, kenapa kok dinamakan Adipati Sampun Iya. atau Patih Sampun? Iya. Sebab ketika di masa itu, ketika beliau disuruh untuk menggarap sesuatu, mungkin zaman sekarang proyek, malam disuruh bagi Sampun Gusti. Oh, nggih. Itulah sekedar sedikit cerita. Pohon Nagasari. Ya, kalau ini pohon-pohon ini sampai segininya itu sudah berapa tahun ya? Apa memang ada yang dianggap dikeramatkan atau gimana ini menurut Pak Kuncen? Nah, kalau pohon Nagasari ini, Nah, pohon Nagasari yang sebelah mana? kita ambil sumbernya, Ya. sumbernya dulu. Ya, Di mana ada tempat yang mempunyai karomah, yang Ya. mempunyai karomah itu adalah walinya, ya. bukan Nagasarinya. Akan tetapi benda sekeliling, ya, Ya. sudah Itu punya tentu intisari atau punya sarinya. ada intisarinya daripada karomahnya wali, Ya, ya ya. kan? Bagikan zaman sekarang kita berteman dengan pedagang minyak wangi, maka kita pun Insya Allah akan membuangi, insya Allah. begitu juga Nagasari ini sangat disakralkan, ya. Sangat disakralkan, baik dari orang lokal Penggarit maupun dari Luar Penggarit. Penggarit. Diyakini apa? Ya, masing-masing itu Sesuai dengan keyakinan masing-masing. sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya. Itu terima kasih ya untuk sedulur-dulur rumah, sedikit kelumit cerita tentang apa yang ada di lingkungan. Di sini adalah makom daripada Pangeran Benowo ya, Pangeran Benowo, dan di sana tadi jambu apa jamur ya, saya jamur apu sama ini yang disebut katanya pangeran yang disebut tadi Ki Sampar Angin dan Ki Sapu Jagat ya, dan di sana disebut juga makom daripada Patih Sampun. Dan saya mohon untuk sedulur-dulur semua harap bila ingin memberikan sesuatu atau sumbangsih kepada apa yang menjadikan legenda atau menjadikan suatu harapan perawatan atau terjaganya atau terawatnya sejarah ini, mudah-mudahan dengan mengharapkan uluran tangan atau sumbangsihnya, yaitu untuk pembangunan atau perbaikan atau untuk memperbaiki situasi atau lokasi-lokasi tempat-tempat yang kiranya bisa diharapkan menjadi cagar budaya ini bisa terawat dengan baik dan membutuhkan uluran tangan atau membutuhkan sumbangsihnya para sedulur semua, terutama di Nuswantoro ini ya, untuk sedulur-dulur semua, untuk terjalinnya saling silaturahim dan terjaganya daripada cagar budaya yang ada di Kota Pemalang, yaitu tadi diantaranya yang sudah disebutkan oleh Pak Kuncen tadi. Harapan kami sumbangsihnya dari para sedulur-dulur semua, para donatur atau yang punya katakanlah sebagian hartanya atau yang punya harta bisa disumbangkan kamari untuk perawatan atau pemeliharaan cagar budaya di Kota Pemalang, yaitu di lingkungan
lingkungan Makom Pangeran Benowo yang ada di Pemalang. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan yang kiranya kami sampaikan. Jadi mohon dibukakan pintu maaf dan mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Atas semua itu saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.